Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 10 untuk menjelaskan pengamatan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler di sekolah yang beranggotakan dengan Windy Widya dan Rayong Hayu. Baiklah, penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Intrakurikuler. Intrakurikuler adalah aktivitas belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, merupakan contoh dari kegiatan intrakurikuler di sekolah. Kegiatan intrakurikuler tersebut umumnya dilaksanakan selama 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Sabtu. Meskipun begitu, terdapat beberapa sekolah yang menerapkan 5 hari belajar bagi siswa-siswanya. Jadi, pengertian dari intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, sesuai jam pelajaran yang terjadwal. Mata pelajaran yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler tersebut sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan sesuai jadwal yang telah ada dan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya yakni ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menurut Bahrudin, kegiatan ekstrakurikuler dimaknai sebagai sebuah kumpulan yang telah disiapkan oleh satuan pendidik dalam rangka untuk menyerahkan apa yang menjadi minat, bakat, kegemaran, kepribadian, dan kreasi peserta didik sehingga nantinya dijadikan sebagai keinginan dalam bakat peserta didik. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan ekstrakurikuler ini berada dalam bimbingan pihak sekolah dengan utama dari kegiatan ini mengacu pada pengembangan diri peserta didik dalam hal kepribadian, potensi bakat, keinginan, serta pengembangan diri peserta didik yang lebih mendalam atau dikembangkan dalam kurikulum. Semua kegiatan dalam program ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya berada di luar dari jam pelajaran, yang bertujuan membantu dalam mewujudkan pengembangan potensi peserta didik. Nah, fungsi dari ekstrakurikuler yakni A. Pengembangan. Apa itu pengembangan? Pengembangan dari program ekstrakurikuler yang ada nantinya digunakan dalam rangka ikut mendukung dalam pengembangan individu peserta didik dengan melalui pendalaman minat, pengembangan potensi, dan pemberian peluang dalam rangka mewujudkan pembentukan karakter serta pelatihan kepemimpinan. Yang selanjutnya yakni sosial, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang ada nantinya digunakan dalam membantu dalam mewujudkan pengembangan kecakapan serta rasa tanggung jawab sosial peserta didik dalam pengembangan program kompetensi sosial. Ini dilakukan dengan cara memberi peluang kepada peserta didik dalam memperluas pengalaman sosialnya, praktek kecakapan sosial, serta penghayatan terhadap nilai-nilai moral, dan nilai sosial. C. Rekreatif, yakni program kegiatan ekstrakurikuler yang ada nantinya digunakan juga untuk mewujudkan keadaan santai, membahagiakan, serta memuaskan peserta didik ketika dalam menunjang proses pengembangan dirinya. Selain itu, dalam program kegiatan ekstrakurikuler, atmosfer yang dimunculkan seharusnya lebih matang dan lebih menarik bagi peserta didik. Yang terakhir, yakni persiapan karir, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang ada seharusnya juga menunjang dalam mengembangkan karir peserta didik, misalnya dengan melalui pembangunan. Yang selanjutnya yakni tujuan ekstrakurikuler. Tujuan dan manfaat ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler mempunyai tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut. A. Memperluas sekaligus juga mendalami pengetahuan serta kecakapan yang sesuai sejalan dengan program kegiatan yang terdapat dalam kurikulum. B. Dapat membantu memahami peserta didik dalam mengaitkan hubungan antar beberapa pelajaran.
C. Untuk menjadikan dekat antara pengetahuan yang telah didapat dengan kebutuhan serta tuntunan masyarakat, membantu peserta didik dalam mengarahkan apa yang menjadi bakat serta minatnya. E. Membantu melengkapi dalam membina manusia dengan seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan peserta didik berkaitan dengan kepribadian, potensi, bakat, keinginan, kecakapan, peserta didik agar supaya lebih luas atau lebih dalam lagi di luar minat yang telah dikembangkan oleh kurikulum. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai manfaatnya. Di antara lain yaitu A. Mengembangkan nilai-nilai karakter siswa, B. Meningkatkan perilaku sosial, emosional, dan prestasi sekolah, C. Sebagai bentuk keterlibatan anggota orang tua dan segala sekolah, D. Meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen ekstrakurikuler sebagai ciri khas sekolah, sebagai wahana mengembangkan diri, dan terakhir sebagai layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. 4. Yang selanjutnya, yakni bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini merupakan macam-macam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya yaitu A. Kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan pramukaan yang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Dalam kurikulum 2013, pendidik kepramukaan ini ditunjukkan untuk peserta didik yang berada pada tingkatan SD, MI, SMP, MTS sampai dengan tingkatan SMA, MA, SMK atau MAK. Dalam pelaksanaannya biasanya bisa juga bekerja sama dengan satuan. Dalam pelaksanaan biasanya juga bekerja dengan satuan pramuka setempat atau terdekat dengan acuannya berdasarkan pada pedoman operasi standar pendidikan kepramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Yang selanjutnya yakni B. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang dalam pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan sendiri yang dengan sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan keinginan dari peserta didik. Contoh kegiatan ekstrakurikuler pilihan diantaranya yaitu pertama, Krida selain kepramukaan diantaranya itu kegiatan latihan pembinaan siswa LKS, serta Palang Merah Remaja MPR, kegiatan usaha kesehatan UKS, kegiatan pasukan Paskibra, bendera Paskibra, kedua karya ilmiah diantaranya itu adalah ilmiah remaja, kegiatan penguasaan terhadap keilmuan, kecakapan akademik, riset, dan lainnya. Ketiga, pelatihan dalam pengelolaan bakat dan minat diantara pengembangan bakat dalam bidang olahraga, seni, budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, dan rekayasa lainnya. Keempat, dalam bidang keagamaan, misalkan pesantren, kilat, pelatihan dakwah, keagamaan, baca tulis Quran, riset, dan lain sebagainya. Kelima, bentuk kegiatan lainnya sesuai analisis kebutuhan sekolah. Selanjutnya, ini adalah kurikuler. Kegiatan kurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaan dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar membantu siswa dalam hal mendalami sekaligus menghayati berbagai materi yang nanti dipelajari ketika dalam intrakurikuler. A. Kegiatan kurikuler diartikan sebagai kegiatan dalam pelaksanaan di luar dari jam pelajaran yang bisa juga dilaksanakan ketika waktu libur. Dalam praktiknya, kegiatan ini dapat dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan berdasarkan pada tujuan tetap untuk menunjang diri program dari kegiatan intrakurikuler. B. Kegiatan kurikuler merupakan program kegiatan yang dalam tujuan pelaksanaan lebih mengacu kepada pendalaman serta penghayatan materi yang telah dapat peserta didik dari kegiatan intrakurikuler yang berasal dari kegiatan yang ada dalam kelas, baik yang didapat dari pelajaran inti maupun program khusus. Dalam praktiknya, kegiatan kurikuler berasal dari program kegiatan diantaranya yaitu mendalami materi kurikuler bisa berasal dari kegiatan diantaranya yaitu mendalami materi-materi tertentu, mengerjakan riset, mengajukan makalah, atau membuat clipping majalah dinding. Kita mengajar keterampilan sehingga lebih bisa mendalami materi pelajaran. Yang selanjutnya yakni tujuan kurikuler. Dalam kegiatan kurikuler terdapat beberapa tujuan yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman mengenai pentingnya kegiatan kurikuler ini.
dilakukan sebagai penunjang dari kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini merupakan tujuan. Diadakan kegiatan kurikuler diantaranya itu sebagai berikut. A. Kegiatan kurikuler bertujuan sebagai penunjang dari praktik program ekstrakurikuler dengan acuan utamanya peserta didik agar lebih menghayati materi yang telah didapat atau melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. B. Kegiatan kurikuler bertujuan untuk membantu peserta didik agar lebih mudah mempelajari sekaligus memahami materi yang nantinya baru akan dipelajari. Yang selanjutnya yakni bentuk kegiatan kurikuler. A. Memberi tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan agar memegangkan sikap gotong royong, saling menghormati, toleransi, kerjasama sehingga kedepannya bisa membentuk peserta didik agar nantinya menjadi individu yang baik ketika nanti bermasyarakat. B. Memberi tugas yang dikerjakan secara individu, bertujuan lebih kepada mengembangkan minat serta kemampuan siswa agar siswa tersebut dapat mandiri. Contohnya seperti mendalami materi-materi tertentu, misalkan PR, serta bisa juga berupa kegiatan yang dikerjakan di luar sekolah maupun dikerjakan di luar kampus. Yang selanjutnya yakni penutup. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.